Semakin berkembangnya penonton video digital membuat semakin banyaknya konten kreator yang berusaha terus mengupload aneka video-video yang menarik untuk ditonton, dan salah satu peralatan vital yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas tersebut adalah peralatan video recording yang mumpuni untuk meningkatkan kualitas video yang dihasilkan. Bagi teman-teman yang belum subscribe, teman-teman bisa klik tombol subscribe dan tekan tanda loncengnya agar teman-teman selalu update dengan video terbaru kami. Hai, jumpa lagi di channel Pelangi Inspirasi. Saat ini bersama dengan saya sudah ada sebuah kamera, yaitu kamera Sony ZV-1. Dan ini adalah hand gripnya, yaitu VCT SGR1. Kamera yang dirancang khusus untuk merekam kegiatan vlogging dengan baik sangat dibutuhkan, terutama bagi para vlogger ataupun content creator single fighter yang harus melakukan perekaman seorang diri karena tidak memiliki kameramen khusus yang membantu untuk merekam video. Adapun beberapa fitur-fitur yang cukup penting yang dibutuhkan pada kamera khusus ini adalah kemampuan autofokusnya, layar yang dapat diputar ke depan, ketersediaan jack audio standar untuk external mic, serta stabilizer yang membantu menghasilkan gambar yang stabil saat melakukan rekaman. Sony menghadirkan kamera Sony ZV-1 dengan fitur-fitur unggulan yang dirancang khusus untuk membantu para vlogger ataupun content creator agar dapat menghasilkan video-video yang menarik tersebut. Kamera Sony ZV-1 ini juga dilengkapi dengan mikrofon internal yang mumpuni dengan mic 3 kapsul internal yang didesain dengan struktur unik yang menggunakan penyaringan spasial untuk merekam audio yang jelas suara dari depan kamera. Apa saja yang terdapat dalam boxnya? Satu buah buku panduan dan kartu garansi, satu buah unit kamera Sony ZV-1, kemudian ada satu buah pelindung angin dan satu buah kabel USB micro. Kemudian, satu buah baterai kamera Sony ZV-1 dengan kode NPBX1. Pada saat pre-order awal, kita juga mendapatkan bonus, yaitu hand grip VCT SGR1 yang isinya apa saja? Satu buah buku panduan, satu unit hand grip VCT SGR menggunakan kabel USB micro untuk dihubungkan ke kamera untuk remote control kamera Sony ZV-1 ini. Kemudian ada satu buah tali pegangan untuk kamera ataupun hand grip dan satu buah pouch kamera. Kemudian bonus kabel adapter, isinya apa saja? Satu buah adapter ke USB Type-C untuk dihubungkan ke HP yang menggunakan USB Type-C dan satu buah adapter ke Lightning untuk ke iPhone. Kamera Sony ZV-1 ini memiliki pegangan yang ergonomis dan nyaman dengan bodi yang cukup kecil, sangat ringkas, serta layar sentuh yang fleksibel dengan bukaan ke samping serta bisa diputar menghadap ke depan ataupun ke belakang sesuai dengan kebutuhan, yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi vlogger karena tampilan layar tidak akan tertutup saat menggunakan shotgun mic pada hot shoe kamera. Kamera ini juga sangat ringan sekali.
Kamera Sony ZV-1 ini dilengkapi dengan sistem autofocus terbaru Sony, termasuk real-time eye autofocus, sehingga memiliki kemampuan autofocus yang sangat baik yang akan sangat membantu kita saat melakukan recording video. Sony ZV-1 ini memiliki stabilizer yang sangat baik sehingga kita dapat menghasilkan rekaman video yang baik meskipun sambil berjalan yang biasanya dilakukan untuk vlogging. Bila diperlukan, bisa dipasang pelindung angin yang disertakan juga saat pembelian unit kamera Sony ZV-1 ini. Dengan memasang pelindung angin, ini akan membantu kita dapat melakukan rekaman yang baik di luar ruangan, bahkan di situasi berangin sekalipun. Pada setting steady shot active, maka angle view-nya agak lebih sempit. Untuk itu, bantuan tongsis mungkin diperlukan supaya mendapatkan angle yang lebih luas dengan menjauhkan posisi kamera. Saat ini saya sedang melakukan rekaman dengan mode steady shot active. Teman-teman bisa perhatikan sebelah sisi kiri dan kanannya. Nanti coba teman-teman bandingkan pada saat saya melakukan rekaman dengan mode standar. Nah, kali ini saya melakukan rekaman dengan mode steady shotnya standar. Nah, teman-teman perhatikan di mana latar saya lebih lebar ya. Selain itu, kita pun tetap bisa menggunakan mix eksternal yang dipasang pada hot shoe kamera dan dihubungkan ke jack audio 3,5 mm yang tersedia pada kamera. Semua port yang tersedia pada kamera ini diletakkan pada sisi kanan, sedangkan layar LCD-nya dapat dibuka ke sisi kiri, sehingga pada saat kita menggunakan port kamera, kabel yang terhubung tidak menutupi layar LCD kamera. Adapun port yang tersedia yaitu soket mic ukuran standar 3,5 mm, kemudian USB konektor, serta HDMI out. Kamera Sony ZV-1 ini dioptimalkan untuk swafoto yang mudah dan alami. Kamera Sony ZV-1 ini dirancang untuk vlogging yang cepat dan mudah, dengan pegangan ergonomis untuk pengambilan swafoto yang stabil. Dan terdapat lampu indikator rekaman, sehingga kita tidak akan lupa menekan tombol rekam karena lampu LED yang selalu menyala saat recording. Kamera Sony ZV-1 ini kompatibel dengan beragam hand grip, salah satunya seperti VCT SGR1 yang menggunakan kabel untuk remote control perekaman foto ataupun video dengan mudah, serta untuk zoom dari kameranya tersebut. Dengan hand grip ini akan sangat membantu untuk vlogging, dan pegangan ini menawarkan perekaman yang stabil dan fleksibel dan dapat berubah menjadi tripod mini untuk pengambilan gambar yang ringkas bebas genggam di mana saja. Terdapat juga fitur Product Showcase yang memudahkan kita untuk memindahkan fokus ke produk yang akan kita tampilkan. Tersedia tombol Product Showcase yang akan memudahkan kita mengatur mode kamera. Ini teman-teman perhatikan, saat kita tampilkan produk di depan wajah kita, otomatis fokus pindah ke produk yang kita tunjukkan. Dan saat kita pindahkan produk, otomatis kamera terfokus kembali ke wajah kita. Kamera Sony ZV-1 ini juga support untuk perekaman 4K 30p tanpa crop, yaitu perekaman resolusi tinggi.
Dan pada saat rekaman Full HD dengan resolusi 1920 x 1080 itu dapat melakukan rekaman 30p, 60p hingga 120p. Serta kita juga dapat melakukan perekaman super lambat. Fitur foto bokeh dapat dengan mudah kita dapatkan, cukup dengan menekan tombol defocus pada kamera. Jadi, saat kita tekan defocus, otomatis background ataupun latar belakang objek kita menjadi blur, sehingga foto tertuju kepada objek utama. Demikian halnya untuk mengembalikan ke mode normal, cukup tekan kembali tombol defocus tersebut dan fungsi ini dapat diubah-ubah bahkan pada saat sedang melakukan rekaman video. Ini adalah mode defocus. Teman-teman perhatikan backgroundnya bagaimana. Apakah lebih blur dibandingkan jika saya menonaktifkan defocusnya. Pada saat pembelian kamera Sony ZV-1 ini tidak disertakan memory card. Jadi teman-teman harus menyiapkan sendiri memory card yang tepat untuk dapat memaksimalkan kemampuan yang tersedia pada kamera Sony ZV-1 ini. Dan jangan sampai salah beli ya, agar teman-teman dapat memaksimalkan kemampuan kamera Sony ZV-1 ini. Di samping itu, pada saat pembelian kamera Sony ZV-1 ini pun juga tidak disertakan charger khusus, sehingga proses pengisian daya harus dilakukan langsung dengan menghubungkan kamera ke adaptor charger ataupun dihubungkan melalui USB drive komputer. Dengan tidak adanya charger khusus ini, maka bila baterai habis dan kita ingin cas baterainya, kita harus cas melalui perangkat kamera Sony ZV-1 ini secara langsung. Dan pada saat kamera sedang digunakan untuk charging baterai, kita pun tidak dapat menggunakan kameranya dengan leluasa. Di samping itu, tidak ada juga baterai cadangan, jadi cuma ada satu baterai utama. Jadi ada baiknya kita pun menyiapkan baterai cadangan agar kamera dapat tetap digunakan secara optimal bila baterai habis, terutama bila kita sedang traveling dan terdapat momen-momen indah yang kita ingin rekam, kita pun tetap dapat merekam dengan menggunakan baterai cadangan yang tersedia. Dengan adanya charger khusus yang bisa digunakan untuk pengisian daya baterai cadangan, kita pun dapat mengisi beberapa baterai secara bergantian. Sementara kamera tetap dapat digunakan dengan bebas dengan baterai cadangan yang tersedia. Jadi saran saya ada 3 perlengkapan tambahan yang sebaiknya teman-teman siapkan untuk memperlengkapi kamera Sony ZV-1 ini agar nantinya bisa digunakan saat traveling. Yaitu pertama, satu perlengkapan wajib adalah memory card. Yaitu memory card dengan kelas 10 U3 dengan kapasitas 32 atau bahkan 64 MB. Semakin besar tentunya lebih besar daya penyimpanannya. Bila ada memori cadangan tentu akan lebih baik. Dan bila teman-teman memiliki memory card kelas 10 U1, teman-teman pun dapat tetap bisa gunakan pada format XAVC SHD 60p ke bawah.
Dan bila teman-teman punya SD card kelas 4, teman-teman pun tetap dapat bisa gunakan meskipun cuma untuk bisa rekaman pada format ACVHD. Cukup lumayan untuk sekedar cadangan bila memori utama sudah penuh dan belum sempat ditransfer ke komputer ataupun portable hard disk. Kita tetap dapat melakukan rekaman dengan resolusi standar ACVHD tersebut. Yang kedua adalah charger baterai Sony ZV-1 yaitu NP-BX1, sehingga charging tidak dilakukan langsung melalui perangkat kamera. Yang ketiga adalah baterai cadangan tipe NP-BX1 yang sangat dibutuhkan terutama saat berada di luar. Saat ini saya sedang berada di luar di malam hari. Nah, teman-teman perhatikan bagaimana pencahayaan dari kamera Sony ZV-1 ini. Apakah dapat terlihat dengan jelas videonya? Demikianlah unboxing dan review kamera Sony ZV-1. Masih banyak fitur-fitur yang tersedia yang belum bisa saya bahas karena saya pun masih perlu banyak belajar untuk mencoba dan memahami semua fitur-fitur yang ada agar dapat memanfaatkan kamera Sony ZV-1 ini secara optimal. Sampai jumpa di video Pelangi Inspirasi berikutnya.